A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ajil farjahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, masih membahas tentang makna Ahlul Bait ya, di dalam ayat tathhir itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan istri-istri Nabi. Baik, kita akan membahas masalah ini ya. Mereka yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan istri-istri Nabi berargumentasi dengan mengatakan bahwa ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang istri-istri Nabi. Jadi beberapa ayat yang datang sebelum dan sesudah ayat ini ya, semuanya berbicara tentang istri Nabi. Oleh karena itu ayat ini pun yang merupakan bagian dari ayat ke-33 surat Al-Ahzab juga berbicara tentang istri Nabi. Jika diperhatikan, memang mulai ayat 28 hingga 34 surat Al-Ahzab itu sedang berbicara gitu tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat tathhir adalah bagian dari ayat ke-33. Jadi di dalam Al-Quran ayat tathhir itu sendiri bukan satu ayat yang lengkap ya, di dalam Al-Quran ya. Kalau kita lihat tuh, lengkapnya ayat 33 surat Al-Ahzab ini berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ya, jadi artinya demikian, dan hendaklah kalian istri-istri Nabi tetap tinggal di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti kaum jahiliyah yang telah lalu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah berkehendak membersihkan kalian dari kotoran dan wahai Ahlul Bait ya, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, melihat susunan kalimat ayat 33 Al-Ahzab ini, maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di ayat ini tak lain adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun seluruh keluarga Nabi termasuk anak cucu akan dimasukkan ke dalam Ahlul Bait, maka para istri Nabi jelas ikut masuk pula gitu. Demikian pula demikian ya kata mereka gitu yang mengartikan Ahlul Bait ini sebagai istri Nabi atau mencakup istri Nabi, berargumentasi dengan susunan ayat tersebut. Jadi dalil mereka untuk itu ialah susunan kalimat atau yang dalam bahasa Arab disebut siyaqul ayah, siyaqul kalam gitu kan. Memang tidak dimungkiri bahwa susunan kalimat sebelum dan sesudah suatu ayat seringkali sangat membantu dalam memahami maksud dan kandungan ayat tersebut. Akan tetapi susunan kalimat ini tidak bisa dijadikan hujjah, bahkan tidak perlu lagi digunakan jika sudah terdapat dalil-dalil lain yang lebih kuat yang telah menunjukkan makna ayat tersebut. Untuk itu, jika makna yang diambil dan disimpulkan dari susunan kalimat bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat, maka susunan kalimat ini harus ditinggalkan.
Selain itu tidak boleh kita lupakan bahwa seluruh ulama muslimin, baik Syiah maupun Sunni, sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak ditulis dan tidak disusun berdasarkan urut-urutan apapun. Ia tidak disusun berdasarkan urut-urutan turunnya, tidak pula berdasarkan urut-urutan maudhu atau topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, siyaqul ayah atau susunan kalimat ya di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak selalu dapat dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan makna dan maksud kandungan suatu ayat. Akan tetapi yang jelas dan sangat penting ialah bahwa telah terdapat dalil-dalil kuat yang menunjukkan bahwa ayat tathhir adalah ayat yang turun tersendiri. Gitu. Adapun mengapa kemudian ayat ini diletakkan dan dijadikan sebagai bagian dari ayat 33 surat Al-Ahzab, mengapa tidak dijadikan sebagai ayat tersendiri? Maka yang demikian itu masalah lain gitu ya. Diperlukan petunjuk-petunjuk ya, dalil-dalil, keterangan-keterangan berkenaan dengan masalah tersebut. Ya, sedangkan keberadaan ayat ini sebagai bagian dari suatu ayat sama sekali tidak mengganggu sifatnya sebagai ayat yang mandiri, karena terdapat keterangan-keterangan yang sangat jelas ya menunjukkan bahwa ayat tathhir itu turun ya sepotongan itu gitu ya. Mulai dari kata-kata itu tadi, innama yuridullahu yudhiba ankum ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Nah, sepenggal ayat ini turun tersendiri. Semua riwayat-riwayat ya yang ada berkenaan dengan sebab turun ayat ini semua mengatakan dan menyebutkan ya potongan ayat itu saja ya. Tidak menyebutkan ayat-ayat selanjutnya atau ayat-ayat yang sebelumnya yang berkenaan dengan istri-istri Nabi itu. Nah itu ya. Nah ini berikut adalah beberapa dalil bukti itu dari berbagai riwayat yang tadi saya singgung. Ini riwayat-riwayatnya. Di antaranya ialah riwayat dari Ummu Salamah sebagaimana dibawakan oleh Tabari dan Durrul Mansur serta kitab-kitab sahih mengatakan bahwa beliau berkata, ayat ini gitu. Sering ini ya dalam riwayat-riwayat itu disebutkan ayat ini, lalu yang dibaca adalah ya ayat tathhir itu. Semua riwayat-riwayat haditsul kisah ya dan hadis-hadis lain yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu itu selalu menyebutkan ya potongan ayat itu saja gitu. Bahwa ketika ayat itu turun ya ayat ini saja yang turun. Jadi ayat itu memang turun tersendiri gitu ya. Ayat ini yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Turun di rumahku Ummu Salamah gitu ya. Dan seterusnya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan apa? Ayat ini innama yuridullah liyudhiba ankum ritsa dan seterusnya ya. Turun berkenaan dengan 5 orang, yaitu aku, Rasulullah, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Aisyah juga meriwayatkan suatu sore Nabi keluar dan beliau mengerudungkan selimut dari kain wol berwarna hitam. Kemudian Husain datang dan beliau memasukkannya ke dalam selimut. Lalu datang Hasan dan beliau memasukkannya ke dalam selimut. Kemudian datang pula Fatimah dan beliau pun memasukkannya ke dalam selimut. Lalu datang Ali dan beliau memasukkannya ke dalam selimut. Kemudian beliau berkata, membacakan ayat tersebut, innama yuridullah liyudhiba ankum ritsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Jadi hadis-hadis kisah yang dalam berbagai riwayat itu selain membuktikan bahwa memang ya hanya ayat itu saja yang turun pada saat itu. Selain itu demikian ya bahwa ayat ini turun sendiri seperti itu juga menegaskan makna Ahlul Bait itu adalah ya 4 orang itu, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan riwayat yang datang dari Ikrimah, salah seorang pembenci Ahlul Bait yang berusaha menyebarkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di dalam ayat itu adalah istri-istri Nabi, juga menunjukkan bahwa ayat ini turun tersendiri gitu. Karena Ikrimah pun
ketika membacakan ayat ini di tengah pasar dan di tempat-tempat lain, ia hanya membacakan ayat tathir tanpa membacakan ayat sebelumnya. Dan demikian dapat dikatakan bahwa ayat ini adalah turun tersendiri, ya, dan yang demikian itu merupakan kesepakatan di antara para pendukung dan penentang, baik mereka yang mengatakan bahwa ia turun di rumah Ummu Salamah atau di rumah Aisyah atau di rumah Sayyidah Fatimah alaihissalam, baik berkenaan dengan 4 orang itu saja atau berkenaan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya ialah, ya, baik mereka yang berpendapat bahwa Ahlul Bait di dalam ayat tathir ini berkenaan hanya dengan 4 orang, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihimussalam, ataupun mereka yang berpendapat dan meyakini bahwa ayat tathir ini turun berkenaan dengan istri-istri Nabi, gitu, atau termasuk itulah ya istri-istri Nabi, ya. Mereka yang berpendapat itu semua tetap mereka meyakini bahwa ayat tathir itu sesungguhnya turun tersendiri, dan mereka ketika membacakan ayat ini ya ayat itu saja yang dibaca. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, ya, wa yutahhirakum tathira. Jadi saudara sekalian, siyaqul ayat dalam ayat tersebut, ya, surat 33 surat Al-Ahzab, juga ayat-ayat sebelumnya yang memang sedang berbicara tentang istri-istri Nabi, ya. Akan tetapi ayat tathir itu berdasarkan dalil-dalil yang sedemikian banyak dan sedemikian kuat. Pertama, dia turun tersendiri sebetulnya ayat ini, dan hadis-hadis itu menjelaskan, gitu, yang sudah kita sampaikan, gitu, dan kita bahas bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah 4 orang, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihimussalatu wassalam. Demikian uraian kami untuk pertemuan kali ini, dengan harapan kita dapat berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.